bagaimanakah kita mengimport library, yaitu di dua kali ya. Di situ ada use. Use ini merupakan library yang kita pakai sehingga kita bisa menggunakan membuat aplikasi. Misalnya ya, ada library grafik, berarti kita bisa memakai gambar di situ, warna di situ. Ada message, kita bisa membuat pesan. Karena kita ingin memakai ini file, maka dari itu kita use library ini file. Nah, use library ini file. Ya, berarti kita sudah load library. Tahap pertama load library. Tahap kedua buat variabel dengan tipe ini file. Buat variabel dengan tipe ini file. Masih ingat dulu di pemrograman terstruktur di algoritma 1, algoritma 2, variabel ada dua macam. Variabel global, variabel lokal. Masih ingat? Kalau global bisa diakses di semua prosedur, function atau metode. Kalau lokal hanya bisa diakses oleh metode tersebut, nggak bisa diakses oleh metode lain. Ya. Jadi kita membuat variabel global tuh di sini, di atas global, global ya, yaitu misalkan namanya konfigurasi dengan tipe variabelnya ini file. Nah, itu. Berarti variabel inilah yang kita pakai untuk nanti mengakses file ini, karena tipenya ini file. Ya. Sekarang kita save project dulu. Save project. Save project saya letakkan di desktop. Misalkan praktikum 5H. Misalkan ini. Saya ganti umain. Projectnya praktikum file ini misalkan. Ya. Kita jalankan. Kita run ya, kita jalankan. Terus kita analisis lagi file itu. Kita cek filenya 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih belum ada file yang kita buat di sini. Ya. File konfigurasi dari sistem saja, defaultnya. Ya. Setelah itu di form, nah, kita bicara dulu masalah event ya. Di sini kan banyak eventnya ya, form itu ya. Kalau saya bicara masalah form, misalkan form utama ya, main. Pada saat kita klik aplikasi, kita jalankan muncul aplikasi ya. Yaitu membuat form. Dia mengalami satu on create. Kenapa membuat form? Setelah form dibuat kan muncul ya, tampillah formnya. Maka dia secara otomatis juga mengalami on show dengan false. Ya. Setelah tampil kan aktif, ya. Maka dia akan mengalami on aktif. Ya, logikanya berarti ini form tampil, on create kan tampil juga, dia mengalami on show, aktif lagi, on aktif. Tapi logika yang pertama on create, show, baru aktif dia. Paham ya? Jadi gimana Pak membuatnya? Di sini ada event ya. Kalau on close tutup ya, yaitu on create. Nah, on create klik kali, maka akan muat kode di form create. Jadi logikanya pada saat form itu dibuat pertama kali, apakah yang akan terjadi? Nah, itu logikanya.
pada form pertama kali muncul to on create, apakah yang akan terjadi, baru kita kasih coding di sini. Kita analisis lagi. Kita akan membuat file di sini kan? Ya, membuat file konfigurasi itu di area ini. Ya. Jadi, kita harus mendeteksi alamat URL-nya. Agar apa? Walaupun kita pindah di aplikasi lain, di komputer kompi lain, dia akan tetap ngikuti. Gak akan error. Karena apa? Dinamis. URL-nya dia bisa mendeteksi dinamis. Ya kan? Nah, gimanakah caranya? Nah, misalkan kita buat variabel lokal, sini ya. Masih ingat ini lokal, hanya bisa diakses di prosedur ini saja. Lokal. Ya. Misalkan nama file dengan tipe string. Try, finally. Setelah itu saya jelaskan apa itu finally. Ya. Misalkan ya, nama file, ya, panggil variabelnya. Terus gimana kita bisa mendeteksi ini otomatis, ya kan? Ini kan? Di sistem ini, di aplikasi ini, cara bisa mendeteksi yaitu dengan mengekstrak file path. Kalau file dir di directory mana dia? Misalkan kalau ekstrak file dir ya, dia hanya bisa mengakses berarti directory ini loh dia. Ya. Directory di mana dia berada. Kalau ekstrak file dir. Kalau nya ekstrak file name, yang kita ekstrak ininya, nama. Ya. Kalau ekstrak file path seluruh URL. Ya. Dari mana? Application file exe kita, exe name. Berarti kita mengekstrak lokasi dari exe kita. Itu logikanya. Ya. Ibaratnya ini berada di D, maka dia otomatis akan di D. Mendeteksi URL alamatnya ini. Jelas? Nah. Setelah terdeteksi, gimana lagi Pak? Setelah terdeteksi, kita bikinlah file itu. Kenapa? Kan kita sudah mempunyai ini ya. Otomatis kan sudah kebuka. Masih ingat pelajaran DOS dulu? Kalau membuka program, membuka folder, ini kan kebuka ya. Masih ingat dulu ya? Dulu masih jadul-jadul DOS tuh seperti itu kan ya. Sekarang enggak lagi. Nah, seperti ini. Nah, baru kita bikin apa? Ingat kita punya variabel global dengan nama konfigurasi dengan tipe ini file. Berarti kita buat konfigurasi. Nah, bisa diakses kan ya? Kita create. Nah, create. Create. Create apa? Nama filenya. Begini kan. Saya bisa seperti ini, bisa. Create langsung seperti ini, bisa. Nah, seperti ini aslinya. Tapi kan kepanjangan. Ya, saya potong, saya taruh filenya itu di variabel agar pendek maksud saya. Ya, baru dibuatlah di sini. Jelas ya? Nah, setelah itu, ini belum sampai di sini. Tapi saya jelaskan dulu. Membuat objek konfigurasi. Kalau create pasti dia menggunakan apa? Menggunakan RAM, memori RAM kita.
memori RAM kita yang kita pakai. Create. Walaupun itu 1 byte, 2 byte, namanya RAM tetap RAM. Ya. Namanya RAM tetap RAM. Nah, kenapa kok ada finally? Maksudnya gini. Setelah kita create, kita gunakan RAM-nya, filenya, setelah itu kita freekan. Kenapa kita freekan? Agar RAM yang kita pakai itu akan dibuang lagi, tidak menggantung. Maksudnya kenapa? Banyak programmer awal kalau bermain RAM dia gak dibuang lagi. Bisa jadi nanti akan menimbulkan apa? Memory leak, ya, terkunci RAM-nya. Aplikasi di close, tapi RAM-nya masih dipakai, masih jalan. Ya, kalau lama-lama seperti itu, maka akan hang biasanya. Atau aplikasi kita makan lelet biasanya. Makanya kalau kita ingin membuat program, terutama desktop, kita harus bisa mengkonfigurasi RAM kita. Kita harus seperti apa RAM-nya. Gini ya, jangan kita mentang-mentang misalkan ya membuat program di RAM kita 4 GB. Ya, di RAM kita 4 GB. Kita pasang objek gambar macam-macam biar kelihatan bagus formnya. Ya. Itu pada dikompil memakan RAM banyak. Nah, di saat diinstal kompil lain, spesifikasi membutuhkan RAM, ada kan biasanya 4 GB. Kalau bisa jangan kayak gitu. Kita seorang programmer, gimana membuat program seminimal mungkin agar bisa dipakai, dijalankan di spek yang rendah. Itu. Jangan mentang-mentang kita membuat program disugih RAM, kita pakai semua resource kita. Setelah itu diinstal di komputer lain, deng-deng. Ya. Resource-nya nggak muat. Nah, handal sudah programmernya. Namanya programmer harus bisa bermain resource juga loh ya. Resource, bukan ahli coding. Sumber juga kita pakai. Belum tentu klien sama dengan kita speknya. Belum tentu. Speknya mungkin bisa rendah atau bisa tinggi. Nah, kita pikirkan itu juga. Jadi jangan memikirkan atas klien itu, pikirkan yang bawah. Biar apa? Biar agar bisa dijalankan di semua program, di semua komputer. Apalagi masalah net frame-nya kayak apa nanti. Frame-nya, net frame-nya bisa jadi kita mau membuat program dengan framework-nya 4,0. Ya, 4,0 frame-nya. Sedangkan ada user menggunakan masih frame-nya 3. Gak bisa jalan. Gak bisa jalan kalau di Windows tuh. Nah, kayak apa? Dengan frame yang minimal tapi aplikasi kita handal, bisa dijalankan di semua program. Nah, itu. Ya. Jelas ya? Nah, di sini RAM yang dipakai. Nah, kita freekan. Baru di sini kita bikin apa? Konfigurasi. Nah, karena ini tipenya ini file, baru kita buat. Ingat, value bergantung pada tipe variabelnya. Berarti ada banyak nih. Write. Nah, kalau write string, berarti value-nya itu adalah string. Kalau write integer, value-nya integer. Write bool, value-nya boolean, true or false. Ya. Write binary, bilangan binary. Write date time, float time. Ya. Jadi kita pakai misalkan write string. Jadi value-nya itu nanti string. Nah. Section, nah, ingati ada section, ya. Yang pertama itu section, kepala dari file ini. Section harus diapit oleh string. Yang kedua ident. Informasinya apa? Misalkan server. Ya. Baru value-nya apa? Misalkan local host. Ya.
Berarti ini section, ini ident, ini value. Ya. Jelas ya? Apakah saya menerangkan kurang jelas? Pas ya? Kalau kurang bilang aja. Pak, bahasanya kurang manusiawi gitu. Misalnya. Ya bahasa kayak apa lagi gitu. Bahasanya kurang komputer gitu. Nggak bisa gitu. Kita jalankan, kita cek lagi, maka muncul. Ya, config. Kita cek. Nah, ini section kita, ini ident kita, ini value. Pernah melihat file seperti ini di Windows? Sering, pasti. Yang gamer tuh biasanya setting-setting tuh biasanya kayak ini. Ya, pernah melihat kan ya? Ini file ini. Buat konfigurasi. Lihat tipe filenya, konfigurasi setting. Berarti untuk apa? Setting aplikasi kita kebanyakan. Kenapa? Nah. Kebayang gak kalau sudah menyimpan seperti ini? Kebayang nggak? Buat apa nanti? Kebayang nggak? Ya buat setting aplikasi klien kita. Kalau kita membuat aplikasi database, multi user kayak apa nanti? Apakah coding lagi, mengubah server, membawa Delphi, coding lagi? Nggak mungkin. Kita buat aplikasi khusus bisa men-setting konfigurasi database. Ya kan? Nggak perlu coding lagi. Paham maksud saya? Ya kan? Apakah kita ibaratnya ada klien, Pak, bikin aplikasi multi user buat 50 unit di gedung besar. Ternyata nggak ada konfigurasi buat database. Apakah kita setiap komputer harus menginstal Delphi? Coding. Ya, satu komputer. Coding lagi, komputer lagi. Coding lagi. Enggak kan? Dan kita harus bisa membuat aplikasi konfigurasi biar aplikasi kita tuh fleksibel. Ya. Nah, itu. Paham? Nah, itu maksudnya. Kita bikin lagi. Misalkan, kalau sectionnya sama, baru identnya. Misal ident name. Misalkan Niska. Ya. Terus apa? Password misalkan. Nah, password. Misalkan kita jalankan. Kita cek. Nah, kan ya? Nah. Kebayang nggak kita men-setting aplikasi database kita pakai ini? Iya, kebayang. Makanya saya ajarkan pertama kita belajar pakai apa? File ini. Besok apa? Bisa jadi registry. Besok apa? Service. Besok apa? Trading. Semua komponen yang ada di sistem operasi Windows kita pakai. Agar aplikasi kita terkesan handal nanti. Ya kan? Bisa jadi nanti satu bahasan saya bahas 2 kali pertemuan. Nah, ya. Kalau file ini pertama yang standar, baru pertemuan minggu depan saya contoh kasusnya kayak apa. Ini kan pengenalan dulu file ini. Ya, seperti itu. Baru DLL. Macam-macam pokoknya. Enjoy saja sama saya ya, kalau masalah program. Bisa konsultasi online, bisa. Ada pepatah ya. Anda sering melihat televisi dulu ya. Di sponsor apapun makanannya, minumnya pakai botol sofro, ya kan? Apapun bahasa pemrogramannya, yang penting logika Anda. Paham maksud saya? Walaupun Anda di mahir apapun, logika itu harus dipegang. Beda ya, beda seorang programmer yang logikanya lemah sama programmer yang logikanya kuat. Suruh bikin sistem, beda hasilnya. Beda. Saya yakin beda. Yakin sekali beda. Sangat yakin. Karena apa? Bisa jadi yang programmernya logikanya lemah,
dia tuh kan berbelit-belit codingnya, berbelit-belit pokoknya, panjang. Tapi maksudnya satu, tapi panjang, nggak simple. Dengan logika yang kuat, dia dengan simple sekali, mungkin berapa baris selesai sudah, ya kan? Pada saat compile lebih lama, yang ini jelas, ya itu. Makanya kalau saya bilang teh botol sosro, berarti kuatkan logika Anda. Jadi baik Anda mau website, ya, website, mau desktop, logika yang penting mas, logika. Kalau di web 1 mungkin masih desain, lah web 2 sudah PHP, sudah JavaScript, macam-macam, ya kan? Itu logika. Agar form kita, aplikasi kita bisa diberi aksi, ya. Jadi mulai sekarang siapkan logika Anda sudah, siapkan. Semester 6, 7 sudah nggak ada lagi. Kenapa? Sudah PKL kan? Ya. Sekarang kita bikin lagi. Kita bikin write integer. Berarti value-nya adalah integer. Setting. Misalkan port dari database kita yaitu MySQL, ya. Karena value-nya integer, gak usah diapit string, gak usah, ya. Portnya MySQL apa? 3306, ya. Kalau diapit string ini ya, kan dia bilangan string ya. Kalau nggak diapit kan dia adalah bilangan integer. Baru kita jalankan. Close. Nah, port, ya, port database kita. Visual 2 nggak pakai MySQL kan? Nah, web 2 berarti pakai MySQL ya. Web 2, ya. Web 2 pakai MySQL kan ya, pakai SAM kan ya. Portnya seperti ini kan ya? Oh iya. Jadi nanti kita bikin konfigurasi ini. Baru kita bikin lagi misalkan apa? Kalau aplikasi itu biasanya, apalagi aplikasi database multi user, banyak klien, ya, yang terkonek pada satu server, ya. Kan satu klien harus bisa mendeteksi dia tuh connect nggak dalam database. Bisa jadi apa? IP-nya, trafficnya lemah, nggak connect, ya. Maka harus ada, misalkan ada iden yang bisa mengidentifikasi beratnya statusnya connect atau enggak, true or false, ya. Kalau true, connect ke server, kalau false nggak connect, ya. Nanti kita bikin konfigurasi, terus kita bikin ke bawah ya. Write boolean, ya. Boolean adalah true or false, ya. Setting status kita jabarkan true. Kenapa? Karena value-nya adalah boolean. Kalau nggak true, false. Kalau ini integer, bilangan koma nggak bisa. Kalau string, kita save. Kita cek lagi. Status 1 itu adalah true, 0 to false. 1 true, 0 to false. Ya, masih ingat kan di logika matematika kan ya? Nah, itu dia. Nah, sebelumnya ada yang tanyakan masalah ini? Silakan ya, welcome, saya terbuka. Pak, ini kok gini, silakan. Paham atau bingung? Jujur saja. Bingung. Nah, bingung yang mana sekarang?
Hmm? Nah, cara kerjanya gimana? Kita kan sudah punya ini, ya. Nanti ini kita load ke apa? Ke database. Kita load ke database nanti. Hmm? Ada saja kita praktekkan. Kita pahami dulu dasarnya dulu, dasarnya dulu. Mungkin besok ya, minggu depan ya, pasti saya praktekkan. Kita pahami dulu apa yang dasar dulu. Kenapa ini? Nah, kalau kita jabarkan ya tipenya T ini file, ya. Ingat ya, di bahasa pemrograman dulu, masih ingat di pemrograman terstruktur ada konsep penurunan sifat, masih ingat pewarisan sifat? Ini juga ada, makanya saya bikin konsep OOP juga. Ada konsep enkapsulasi, ada, masih ingat kan? PBO2 ngambil kan ya, saya pakai ilmunya di sini. Ada konsep penurunan sifat ya, enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi? Pembungkusan coding ya. 1010. Bukan Mas. Jadi ya kerangka. Anda contohnya, ini monitor ya. Fungsinya melihatkan. Anda hanya bisa melihatkan. Cukup Anda hanya bisa outputnya saja. Anda gak usah memahami dalamannya, ya kan? Nah itu namanya konsep enkapsulasi. Gak usah Anda mempelajari dalamannya kayak apa, berapa arus dan jalan, ada kan? Gak usah, yang penting ada outputnya, yang penting. Ya, sama aja dengan apa? Ini file. Ini file ini hasilnya apa? Enkapsulasi. Kalau saya tekan kontrol, tekan ini. Wow, banyak. Dibungkus semua itu. Dibungkus. Cukup Anda pahami apa? Hasilnya saja apa? Red string. Cukup Anda pahami red bool, red integer, red string, cukup itu. Tapi di dalam red integer, red string itu kalau kita cek, wow, subhanallah. Dari kode sebanyak ini dikapsulkan, dibungkus, cukup khasiatnya saja Anda yang pakai. Kan kayak itu logikanya. Ya. Anda gak usah mempelajari ini. Misalkan kalau pelajari masuk ilmu kedokteran misalkan. Ya kan? Nah seperti itu. Ya. Kalau Anda di Java juga parse to double. Coba bongkar parse to double tuh, parsing to double. Wow, codingnya beratus-ratus tuh. Berpuluh-puluhan. Anda cukup memakai hasilnya saja. Gak usah melihat kayak apa sih kronologi membuat. Yang penting outputnya. Ya kan? Kalau saya suruh ini kayak apa ini? Saya yakin sudah rontok rambut nanti. Yakin. Nah, makanya kalau kita menjabarkan konfigurasi dengan tipenya ini file, otomatis dia akan mewarisi sifat dari apa? Dari T ini file itu. Dia mempunyai red string. Ini pewarisan sifat. Dia akan memiliki red bool. Makanya Mas ya, dalami benar-benar logika. Dalami, kalau Anda lemah di logika, sayang, sudah semester 5. Ya. Semester 5. Anda kan kalau masuk di IT intinya harus bisa program kan ya. Beda masuk di apa? Teknik elektro, teknik komputer, hardware. Ya, hardware. Kalau di teknik informatika, software. Rekayasa perangkat lunaknya kayak apa? Ya itu ya. Nah, mumpung nggak ada kata telat, kuatkan logika Anda.
Jelas ini? Ya, baru saya bikin misalkan. Masih ada waktu. Misalkan saya bikin di standar ya. Buat menampilkan. Misalkan apa tadi? Server ya. Terus apa tadi? Password ya. Terus port ya. Port. Terus apa? Status. Ya. Misalkan saya gini kan. Coding di file apa ya? Coding di file ini mudah saja, mudah, nggak sulit kok, mudah. Dan kalau kita gini kan ya, jadul banget Pak bomnya ya, jadul kayaknya, iya kan? Bisa kita permak nanti, bisa kita permak. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh hasil dari permakannya. Makanya saya buka konsultasi online bebas, tidak akan Anda tanya. Ya Facebook, bebas, tanya saja nggak suka. Kan kita pertemuannya seminggu sekali 1 jam, kurang lagi 45 menit ya, misalkan. Nggak fokus kan, jadi saya buka konsultasi online. Ya, welcome saya, welcome. Ya, misalkan ya, pada saat logikanya, pada saat saya klik ini muncul di sini. Ya, baru saya klikkan. Sama codingnya sama seperti ini codingnya. Harus ada ini, tapi belum tentu ini, karena ini menulis. Ya, dari sini ditulis ke sistem, ke filenya. Kalau yang kita button klik tuh, yang ada di file kita baca ke sistem. Berarti ini nggak perlu. Kenapa? Write. Ya, write adalah menulis. Yang kita perlukan apa? Read, membaca. Nah, berarti kita copy saja, copy paste. Nah, baru kita hapus saja ini. Nah. Kenapa Pak? Kok perlu ini lagi? Iya perlu, karena kita apa? Harus menuju ke sini. Ya, kalau nggak dituju, file apa yang kita baca? Masuk akal? Ya. Kalau bahasanya kurang paham Pak, manusiawi sekali ya, saya manusiawi sekali nanti. Oke ya. Edit 1 titik teks ya. Nah, Anda harus paham. Ini berlaku di semua bahasa pemrograman. Berlaku. Kalau di Java penugasannya ya, paham maksudnya penugasan itu ya? Bingung? Misalkan ada variabel x 10, x ini ditugaskan untuk menyimpan data 10. Ya, itu namanya penugasan. Kalau di Delphi ada 2 sama dengan penugasan. Ya, kalau pengandaian ini. Kalau di Java ini pengecek kondisi. Ya, beda loh ya. Beda. If x sama dengan 10 beda. Dia mengecek apakah x benar-benar 10.
berlaku. Baik itu website atau desktop. Ya. Baru di sini teks adalah string. Ya. Teks string pasti ya. Dan juga ini ya, semua inputan berlaku di semua bahasa pemrograman juga. Semua inputan itu dianggapnya string. Kita menginputkan 1, 2, 3. Kalau kita tak kita pasti bilangan, pasti angka. Tapi enggak dalam sistem. Semua inputan diedit, di box itu dianggapnya string. Makanya kalau kita ingin melakukan proses penambahan harus ada convertnya kan. String to integer. Ya. Ya, STR. Karena ini teks string, terus kita baca konfigurasi read string, membaca string dari apa? Sesuai tipenya. Ini. Read string dari server. Ya. Server. Yaitu setting server. Ya. Baca sectionnya, baca idennya. Baru apa? Value-nya default-nya kosong. Kalau membaca nggak usah ditulis, default-nya kosong seperti ini. Kalau membaca, kalau menulis read harus diketikkan. Kalau yang membaca nggak usah, kosongkan. Kita jalankan. Coba kita load. Kebaca kan ya localhost. Ya. Ya ini servernya localhost. Baru kita copy lagi ya, copy paste. Kan 3. Kenapa? Namanya apa? Edit 2 ya. Edit 3. Ya, namanya itu kan. Berarti gitu kan. Baru apa? Username. Apa? Password. Baca. Apa? Coding ini. Ini codingnya. Logikanya kan edit satu teks, ya kan? Hasil prosesnya dari mana? Dia mendapatkan proses dari konfigurasi read string. Ya. Mendapatkan proses dari mana? Ini. Ya. Ya kan? Jelas? Baru edit 4 cek port ya, edit 4 titik teks. Nah, hasilnya yang diinginkan adalah string. Teks adalah string. Sedangkan port itu read apa? Read integer. Ya, maka proses harus kita convert sesuai dengan hasil. Ya, jadi apa? Dari integer kita stringkan. Kan sama-sama string nanti. Konfigurasi. Nah, read integer. Apa? Setting. Port. Ya. Port. Terus kalau membaca bilangan integer defaultnya 0. Membaca 0 saja defaultnya. Gak usah. Kalau gak diisi error malah 0. Baru kita jalankan. Kebayangkan nanti ada aplikasi ini nanti buat setting database kita. Nah, seperti itu. Angel kalau saya yang buat program tuh ya. Emang kalau Anda di sini ada yang kerja di dinas pemerintahan biasanya yang atau di swasta yang berbasis server, ya kan?
Yang sebagai admin sini ada, admin server. Anda Mas? Anda? Kan ada biasanya buat setting IP klien ya. Nah itu. Nanti kita bikin. Nah itu ya. Nah mungkin di sini ada lagi ya. Apa status ya? Ya status. Tolong buatkan. Membaca nanti dari edit tuh hasilnya teks. Ternyata prosesnya adalah boolean. Gak sinkron. Kayak apa mensinkronkannya? Ada bool to str. Nanti ya. Tugas testing aja ya. Membaca status server di edit 5. Kayak apa? Ya. Nah, tugasnya nanti ya. Saya cek minggu depan. Tapi saya ada kasus di sini. Saya ada kasus. Ya. Kalau kita bermain program pasti sering study kasus. Ya. Sini saya buka. Saya ubah. 192.168.10 titik. Misalkan IP servernya. Seperti itu. Ya. Ya kan? Dengan port misalkan ya. Misalkan port database server kita. Ya. Saya save. Saya klik masih. Ya. Saya klik masih. Bermain logika kita. Kenapa kok masih tetap? Ayo. Dianalisis. Ya, coding apa Mas? On create tuh ya. Nah, on create ya. Ya. Sudah menyangkut sedikit. Nah, ini kan ya. Ini kan ya tetap ya. Nah. Jangan dirubah. Kayak apa? Logikanya gini. Nah, salah. Misalkan ya. Saya kasusnya gini. Ini kursi depan kosong. Ya. Bisa saya dudukkan? Bisa. Karena kosong. Kalau ini sudah ada, saya nggak bisa dudukkan. Ya. Sama halnya dengan logika ini. Nah, sama halnya dengan ini. Jika filenya ada, abaikan. Nggak usah dibuat, nggak usah menulis ident. If file exists, abaikan. Jika filenya ada, abaikan. Jika filenya nggak ada, baru create, tulislah. Bingung? Oh, ini loh ya. Misalkan, ya ini seperti tempat duduk ini. Kalau ini kosong, saya bisa dudukkan ya. Nah, kalau ini penuh, saya nggak bisa duduk. Ya, sama dengan file ini. Ya, jika file ini nggak ada, kosong maksud saya itu. Nah, nggak ada filenya. Buatlah file itu. File apa? File config titik ini itu. Ya kan logikanya. Jika sudah ada, nggak usah dibuat. Kalau sudah ada, abaikan. Sudah ada. Paham? Masuk akal bahasa manusia? Nah, seperti itu. Kayak apa ngeceknya, Pak? Nah, seperti ini. If pakai pengandaian. File exists. Jika file itu ada, apa? Nama file. Filenya kan nama file, lihat ini. Ya. Jika nama filenya apa? File ini config itu ya. Jika ada, apa? Then exit. Abaikan, keluar. Nggak usah ngerjakan apa-apa. Karena sudah ada filenya. Ya, kayak itu. Else, jika nggak ada, baru buatlah file itu. Karena ini satu kesatuan ya. Ya. Dibuat satu kesatuan. Kenapa? Disuruh membuat sekaligus. Berarti itu coding satu kesatuan. Kalau coding satu kesatuan, 5 baris satu kesatuan, itu harus diapit. Ini N.
Kalaunya di Java diapit kurung kurawal, ya, walaupun satu kesatuan. Di PHP juga. Kalau di sini N, ya, karena ini satu kesatuan. Nah, makanya ya kalau terjun ke dunia programmer, sudah logika harus diperkuat sudah. Apalagi nanti terjun dunia programmer membuat aplikasi kecerdasan buatan sudah. Wow, sudah. Sangat bermain logika itu sudah. Nah, ini sekarang. Lihat ini ya. Logikanya, jika filenya ada, abaikan, nggak usah dibuat, nggak usah tulis, exit. Else, kan jika tidak ada, buatlah ini. Nah, itulah perintah program. Kita jalankan. Kita cek, ada. Ya, kita delete, kita jalankan, ada. Ya. Nah. Ya. Baru kita ubah 192 168 10.4 6. Kita save, close. Ubah kan? Ya. Berubah kan ya? Saya setting lagi. Misalkan mesin. Kalau satu adalah true, 0. False ya. Saya simpan. Saya jalankan lagi. Belum kebaca ini ya. Tugas Anda tadi. Nah, ini Niska Banjarmasin. Ya. Jadi file ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Data sementara. Karena apa? Sementara. Bisa jadi data itu kita ubah. Diubah juga untuk sementara. Paham? Bisa jadi kan kita mengubah apa? Port si admin, super admin mengubah portnya. Kita ubah portnya ini juga. Ya, harus menyesuaikan, ya kan? Kan nggak permanen berarti kan? Jadi menyimpan data sementara. Buat konfigurasi aplikasi kita. Ya, paham? Nah, ngomong-ngomong data menyimpan sementara, nah ini sekarang. Dulu kita ya, pertama kali mengenal bahasa program. Nah, pertama kali mengenal bahasa program ya. Ada kan di modulnya biasanya ya, misalkan ini, merah, ya. Baru klik button merah, form berubah menjadi merah. Ya, misalkan color CL red misalkan. Waktu kita belajar program dulu masih ingat misalkan merah. Ya, merah masih ingat dulu belajar program. Nah, kita close. Kita jalankan. Loh, kok tetap kembali? Seharusnya kan merah lagi. Ya. Logikanya kayak ini. Anda menyimpan tema Windows, kita ubah classic. Seterusnya classic terus. Kalau kita nggak merubah lagi ke Windows 7 atau Windows 8 temanya. Ya kan? Gimana caranya yang merah ini tersimpan sementara terus? Kalau kita merubahnya lagi kembali ke semula. Itulah prinsip kita menyimpan data sementara. Kebayangkan membuat aplikasi konfigurasi, misalkan ya ganti tema, ya kan ada aplikasi ganti tema tuh ya. Pada saat kita ganti tetap itu aja. Kita ganti lagi terus itu aja. Ya. Kalau ini kan kita close, jalankan lagi kembali semula. Nah, kayak apa memecahkan ini? Nah, kayak apa kita memecahkan ini agar merah itu terus? Selama kita nggak menggantinya. Kan ada kan ya di nggak usah di situ, di Windows, di Office saja, di Office 2007 ada aplikasi temanya ya, black, silver, ya ada. Kalau kita ganti black terus dia sampai kapanpun black, nggak berubah semula lagi menjadi blue. Ya, pernah mengubah temanya Windows Office? pernah
Bisa diubah, tema di Office itu bisa diubah. Bisa. Jadi kayak apa? Pakailah file ini. Pakai file ini. Ini perlu studi kasus terus ini. Pakai file ini. Nah, file ini misalkan ya, saya write integer. Saya menambahkan write integer. Masih ada waktu. Write integer. Dengan apa? Namanya color. Color defaultnya misalkan 0. Jika 0 colornya, maka merah. Ya. Kita simpan, kita jalankan. Nah, saya jalankan. Tuh, jalan ya. Sekarang saya tes logika. Seharusnya saya membuat lagi muncul color 0. Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak muncul? Ayo, instingnya bermain. Ding 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 ding. Oh? Konkret, nih. Konkret. Pada saat form pertama muncul, seharusnya kan membuat color yang baru ini kan? Ya. Oh enggak. Ayo, sudah saya jelaskan tadi. Aduh, logika mas. Ayo. Di forum ada ya, lomba membuat game ya. Ada di forum Delphi itu. Siapa yang bisa membuat game coklat ya? Logikanya kayak apa? Yang coklat ya, yang bisa mengganti apa? Kayak biji-biji dari apa tuh? Ya, dapat itu kayak apa gamenya itu logikanya. Ada lomba itu. Siapa yang bisa dapat hadiah. Nah, coba ini logikanya kayak apa? Ini lepas Pak. Jika eksis, abaikan. Gak usah menulis, gak usah membuat. Ya, oh iya. Ya, jika eksis abaikan, gak usah menulis, gak usah membuat. Jika gak ada, baru membuat dan menulis. Ya. Jadi syaratnya apa? Hapus dulu konflik ini ya. Kan kosong. Ya. Hapus dulu. Ya. Nah. Logikanya kan kayak itu. Bukan ada ini. Nah, seperti itu. Ya. Terus gimana Pak mengecek formnya agar dia bisa ketahuan kalau 0 itu adalah merah? Ya di sini. Di on. Jadi on create membuat file ini, on show mengecek. Ya. Ingat if form itu ada eventnya on show, on create, on active. Baru di sini. On show. Mana show? Nah, ini dia. Ya. Show. Codingnya apa Pak? Codingnya mirip ini. Mirip yang di button. Read. Ya. Jadi kita cukup ambil ini saja. Ambil ini dan ini. Ya. Kan kita ingin read saja, tidak menulis di on show. Mengecek apa? Apakah benar color itu nilainya 0? Kan membaca. Ya. Bukan menulis. Paham? Kalau saya ini loh ya, on create menulis. Ya, menulis dari sini ke file ini. Ya, dari sistem ke file ini. Kalau on show mengecek apakah benar colornya itu benar 0. Jika benar 0, formnya merah. Ya, berarti bukan menulis kan, membaca. Ini saya kopas saja. Nah, taruh di sini. Berarti ini dihapus. Ini dihapus. Ya kan? Kan cuma membaca. Ya. Paham ya? Cuma membaca apa? File ini kan? Ya, membaca saja, nggak menulis. Berarti yang write itu nggak usah. Yang read saja. Membaca apa? Membaca ini loh. Nah, membaca ini. Kan membaca.
Ya. Baru kita bikin. Misalkan di sini. If konfigurasi read apa? Value itu apa? Color tuh integer. Kenapa kok integer? Ini loh, lihat nih. Kita membuat color tuh dengan read integer, ya. Berarti kalau read-nya integer, read-nya juga integer. Videonya nanti tolong dipahami, dilihat ya, dipraktikkan. Ingat setting ya. Terus apa tadi idenya? Color defaultnya 0, mengecek apakah dia nilainya 0. Default membaca ini 0, terus ini mengecek apa benar nilainya dari integer itu 0. Ya. Ini membaca, ini apakah benar yang dibaca itu 0. Nah, itu. Ya. Jika 0, then misalkan form 1 titik color CL red, else misalkan. Jika tidak, misalkan ada lagi, misalkan mau saya kasih 4 color misalkan CL yellow misalkan ya. Jika 1 kuning, jika 2 misalkan apa, blue misalkan. Walaupun ini program sederhana, tapi logika main loh mas. Logika main ini. Misalkan green misalkan. Else kembali ke posisi semula. Posisi semula yaitu CL button face. Posisi keadaan warna form semula. Saya jalankan merah. Ini ya. Terus saya ubah ini ya. Saya ubah 1. Saya close. Saya jalankan. Kuning. Ya. Saya tetap kuning terus. Ya. Konfigurasinya kita ubah saja. Kita save. Nah. Ya. Nah, Pak, apakah bisa Pak kita ubah konfigurasi dia mendeteksi secara real time? Ya, bisa. Masih ada? Tenang. Pakai apa? Pakai ini. Pakai timer. Taruh di sini timernya. Jadi dia real time mendeteksinya. Nah. Codingnya apa? Coding onso kita taruh di timer. Coding onso tadi ya, yang mendeteksi itu ya, kita kopikan di timer. Nah, taruh di sini. Ya, taruh di sini. Kita jalankan. Saya close DLP-nya. Nah, close DLP-nya. Nah, nggak ada DLP ya. Saya jalankan ini. Saya close semuanya juga. Ya. Apakah bisa terdeteksi dia? Kenapa kok nggak bisa? Tuh, kenapa nggak bisa? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Kopinya salah. Apa yang salah? Kalau ini nggak benar, saya nggak akan pulangkan. Pinjam ready 1 dulu. 1 saja, nggak usah banyak-banyak. One for all nanti ya. Kita cek dulu. Setelah itu kalau benar
Berarti berhasil ya. Kita ubah dia menjadi apa? Misalkan 100, 500 biar cepat ya. Kayak apa? Kata buat kok satu tuh, tek 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 tek. Ya. Kita cek. Apakah bisa, Pak? Kita cek saja. Wah, tetap nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Padahal saya mengcopy ini. Ya. Kalau saya gini kan, terus saya ubah ini secara manual, saya save, saya jalankan lagi, berubah. Ya. Tetapi kenapa deteksi real time nggak bisa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Saya close semua. Saya close DLP-nya semua. Nah, cuma ada file saya ini. Ya, saya close. Kenapa nggak bisa? Belum saya simpan. Ya kan? Di saya setting ini belum saya simpan. Ya. Ya kan? Ya kan? Saya merubah ini loh, file yang di sini loh belum saya simpan. Otomatis kan dia gak bisa mengindeks ini. Seakan-akan dua aplikasi saling berkomunikasi. Ini sederhana, Mas. Nanti kita membuatnya kompleks dalam apa? Client servernya. Gimana dua aplikasi bisa saling berhubungan, berkomunikasi. Ini contoh sederhana loh ya, cuma color saja. Ini kita ada studi kasusnya dari aplikasi client server. Ada pertanyaan di sini? Tugasnya itu ya, codingnya itu ya. Coding